Jadi Nah, gini, dong. perbedaan yang selama 4 bulan ini, perbedaan yang akhirnya kalian harus kompromi di mana? Aku ngajarin Kenny untuk mengenal hal-hal kayak gitu. Hal-hal yang branded. Duitnya, kalau beli mah bisa-bisa aja, tapi males. Apakah kamu menyadari bahwa cinta sejati seringkali hadir lewat hal-hal sederhana yang tak terduga? Bukan tentang kemewahan, bukan soal siapa yang paling mapan, tapi tentang dua hati yang mau saling menyesuaikan. Di sebuah podcast yang santai namun penuh makna, Amanda Manopo duduk berdampingan dengan Kenny Austin, berbincang bersama Raditya Dika dan Anissa Aziza. Obrolan itu terdengar ringan, tapi menyimpan pelajaran besar tentang kompromi dalam pernikahan. Dari senyum kecil, candaan jujur, hingga reaksi spontan yang terasa sangat nyata, kita diajak mengintip potongan kecil kehidupan rumah tangga yang justru terasa dekat dengan siapapun yang sedang belajar mencintai. Saat itu, suasana podcast Raditya Dika dan Anissa Aziza terasa hangat, cair, dan penuh tawa. Amanda Manopo dan Kenny Austin duduk bersebelahan, memancarkan kenyamanan yang tidak dibuat-buat. Di tengah obrolan, Raditya Dika melontarkan satu pertanyaan sederhana, namun dalam, apa yang buat harus kompromi selama kalian menikah 4 bulan ini? Pertanyaan itu seolah membuka ruang kejujuran. Amanda Manopo pun menjawab dengan gaya khasnya, jujur, santai, dan penuh senyum. Ia bercerita bahwa salah satu bentuk komprominya adalah mulai mengenalkan Kenny pada barang-barang branded atau bermerek. Bukan karena pamer, bukan karena gengsi, tapi karena kebiasaan. Amanda berkata, dia tuh sebenarnya punya duit, tapi malas beli aja. Kalimat itu keluar ringan, disertai senyum yang membuat suasana semakin hidup. Reaksi spontan pun terjadi. Anissa Aziza langsung mengajak tepuk tangan, seolah berkata tanpa kata bahwa ia sangat memahami cerita tersebut. Sebuah momen kecil yang terasa sangat nyata. Karena banyak perempuan di luar sana mungkin pernah mengalami hal serupa. Tepuk tangan itu bukan sekadar candaan, melainkan simbol kebersamaan, bahwa dalam pernikahan, cerita-cerita kecil seringkali terasa sangat relevan. Sementara itu, Kenny Austin hanya tersenyum. Tak membantah, tak membela diri, ia memilih menikmati momen itu sambil menatap Amanda yang duduk di sampingnya. Senyum Kenny seolah berkata, "Aku nyaman, aku menerima." Dari cerita ini, kita belajar bahwa kompromi dalam pernikahan bukan tentang siapa yang mengalah atau siapa yang menang. Kompromi adalah tentang saling memahami kebiasaan, latar belakang, dan cara pandang pasangan. Amanda tidak memaksa, Kenny tidak menolak. Ada ruang dialog, ada tawa, ada penerimaan. Barang bermerek di sini bukan soal harga, melainkan simbol perbedaan kebiasaan yang akhirnya dipertemukan oleh cinta. Hal-hal kecil seperti ini justru menjadi fondasi hubungan yang sehat. Momen di podcast itu mengajarkan bahwa pernikahan bukan panggung sempurna tanpa celah. Ia adalah proses belajar dua individu yang berbeda untuk berjalan beriringan. Kadang harus tertawa pada perbedaan, kadang harus belajar menerima hal-hal yang dulu terasa asing. Dari cara Amanda bercerita, dari senyum Kenny yang tenang, kita melihat bahwa cinta yang dewasa tidak ribut soal ego. Ia memilih saling memahami, bahkan dalam hal-hal yang terlihat sepele. Dan justru dari situlah kehangatan lahir, kejujuran tumbuh, dan hubungan menjadi lebih kuat. Kawan, dari obrolan sederhana Amanda Manopo dan Kenny Austin ini, kita belajar bahwa kompromi adalah bahasa cinta yang paling nyata. Bukan tentang siapa yang berubah total, tapi siapa yang mau melangkah sedikit demi kebahagiaan bersama. Jika kisah ini membuatmu tersenyum, merasa dipahami, atau teringat pada pasanganmu sendiri, jangan simpan sendirian. Bagikan video ini agar lebih banyak orang belajar bahwa cinta tak selalu megah, tapi selalu jujur. Dukung terus channel Motivasi David, karena dari cerita sederhana, kita bisa menemukan makna hidup yang luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya.